Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indi Linda dari kelompok 8. Saya Melanur Oktavianti. Perkenalkan, nama saya Lisa Arinda Indriani. Jadi saya akan menjelaskan mengenai hakikat keterampilan berbicara. Hakikat keterampilan berbicara adalah proses seseorang untuk menyampaikan ide, pikiran, dan gagasan yang menggunakan komunikasi yang baik. Juga keterampilan berbicara ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kali ini kami akan membahas 5 pokok bahasan dari keterampilan berbicara. Yang pertama ada pengertian keterampilan berbicara. Yang kedua ada keterampilan berbicara sebagai keterampilan berbahasa. Yang ketiga ada tujuan keterampilan berbicara. Yang keempat ada jenis-jenis keterampilan berbicara. Yang kelima ada faktor keterampilan berbicara yang terbagi menjadi 2. Yang pertama ada faktor kebahasaan dan yang kedua ada faktor non-kebahasaan. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian keterampilan berbicara. Keterampilan berbicara adalah kemampuan menyampaikan ide melalui kalimat-kalimat yang tersusun secara baik, cermat, dan juga santun. Seseorang dikatakan memiliki keterampilan berbicara jika kalimat yang diucapkannya dipahami oleh orang lain. Seseorang dikatakan terampil berbicara jika orang tersebut memilih bunyi-bunyi seperti kata, kalimat, penekanan, dan juga nada yang tepat untuk menyampaikan pikiran, perasaan, fakta, dan lain sebagainya. Ada 2 faktor yang mempengaruhi keterampilan berbicara seseorang. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal berupa potensi yang ada di dalam diri seseorang, baik secara fisik maupun non-fisik. Contohnya, kepercayaan diri seseorang ketika berbicara. Yang kedua, ada faktor eksternal. Faktor eksternal berupa hal-hal yang ada di luar diri seseorang. Contohnya seperti pendidikan, kebiasaan, dan lingkungan pergaulan yang mempengaruhi keterampilan berbicara seseorang. Selanjutnya, keterampilan berbicara sebagai keterampilan berbahasa. Suatu kegiatan menyimak dan berbicara yang dikategorikan sebagai keterampilan berbahasa lisan. Melalui menyimak, seseorang dapat menerima informasi dari orang lain. Kegiatan berbicara selalu diikuti dengan kegiatan menyimak. Begitu pula sebaliknya, kegiatan menyimak selalu diikuti dengan kegiatan berbicara. Tujuan keterampilan berbicara menurut Joko Triaga terdapat 4 golongan, yaitu pertama menghibur, kedua menginformasikan, ketiga menstimulasi, dan keempat menggerakkan. Yang pertama menghibur, berarti bahwa menarik perhatian pendengar dengan berbicara seperti humor, spontanitas, dan lain-lain. Yang kedua menginformasikan, untuk melaporkan dan dilaksanakan bila seorang ingin menjelaskan suatu proses. Yang ketiga menstimulasi, pendengar jauh lebih kompleks dari tujuan berbicara lainnya. Sebab berbicara itu harus pintar, merayu, mempengaruhi, dan meyakinkan pendengarnya. Yang keempat, menggerakkan. Menggerakkan diperkirakannya berbicara yang berwibawa, panutan, atau tokoh idola masyarakat. Selanjutnya, jenis keterampilan berbicara. Yang pertama, jenis berbicara berdasarkan situasi pembicaraan. Dalam jenis berbicara ini, ada pembicara bersifat formal dan bersifat informal. Yang kedua, ada jenis berbicara berdasarkan tujuan berbicara. Tujuannya agar kita dapat menghibur, menginformasikan, menstimulasi, meyakinkan, dan menggerakkan pendengarnya.
3. Jenis berbicara berdasarkan jumlah penyimak. Sebagai penyimak dalam komunikasi lisan dapat bervariasi, misalnya 1 orang, beberapa orang atau kelompok kecil, dan banyak orang atau kelompok besar. Yang keempat, jenis berbicara berdasarkan peristiwa khusus yang melatar belakangi pembicaraan. Berdasarkan peristiwa khusus, berbicara atau berpidato secara presentasi, penyambutan, perpisahan, dan perkenalan, serta nominasi. Dan yang terakhir, kelima, berbicara berdasarkan metode penyampaian berbicara. Ada 4 jenis berbicara berdasarkan metode penyampaian berbicara, yaitu yang pertama, metode mendadak. Yang kedua, catatan kecil. Yang ketiga, membawa naskah. Dan yang terakhir, keempat, yaitu menghafal. Saya akan menjelaskan 2 faktor kebahasaan. Pertama, faktor kebahasaan. Faktor kebahasaan yang berkaitan dengan kebahasaan. Pembenahan unsur kebahasaan merupakan upaya menjadikan kegiatan berbicara sebagai sebuah komunikasi yang lancar, menarik, tepat, dan sasaran. Nah, yang kedua yaitu faktor non-kebahasaan adalah faktor-faktor di luar unsur kebahasaan yang turut mendukung keberlangsungan kegiatan berbicara. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang Maider dan Mukti memasukkan 7 aspek kebahasaan yang dapat menunjukkan keefektifan berbicara. Pengucapan vokal merupakan huruf-huruf yang berdiri sendiri atau menghasilkan bunyi sendiri. Contohnya seperti A, I, U, E, O. Yang kedua yaitu pengucapan konsonan, merupakan huruf-huruf yang tidak dapat berdiri tunggal dan membutuhkan keberadaan huruf vokal yang menghasilkan bunyi. Contohnya seperti D, C, D, F, G. Yang ketiga, pengucapan tekanan, yaitu ucapan yang ditentukan pada suku kata, sehingga bagian itu lebih keras atau lebih tinggi ucapannya. Dan yang keempat, pilihan kata, yaitu yang sesuai dengan apa yang hendak kita ucapkan. Kelima, kata bentuk merupakan kata dasar yang diberi imbuhan dengan posisi melekat hanya di belakang kata dasar. Nah, contohnya itu seperti agama, beragama, keagama. Keenam, struktur kalimat adalah struktur yang membangun pada sebuah kalimat. Beberapa faktor non-kebahasaan yang turut mendukung keefektifan berbicara. Yang pertama itu kelancaran. Kelancaran dalam berbicara akan memudahkan pendengar dalam menerima atau menanggapi isi pembicaraan. Yang kedua adalah pandangan mata. Kontak mata dalam berbicara dimanfaatkan untuk menjalani hubungan batin dengan lawan bicara atau audiens. Yang ketiga, penalaran. Dalam pembicara, seorang pembicara dapat memperhatikan relevasi atau penalaran dalam proses bicaranya, maka akan diperoleh pembicara yang efektif. Yang keempat, penguasaan topik. Yang baik akan menumbuhkan keberanian, kelancaran dalam menyampaikan pembicaraan atau pesan. Yang kelima, sikap wajar. Dengan sikap wajar, tenang, dan tidak kaku dapat menambahkan kepercayaan pendengar kepada pembicara. Yang keenam, gerak-gerik mimik. Itu harus disesuaikan dengan pokok pembicara yang disampaikan. Mimik juga disampaikan dengan perasaan.